Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ada sebuah kisah menarik yang penting untuk kita cermati, yakni sahabat Nabi Muhammad SAW yang gagal jadi miskin. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad SAW pada suatu hari pernah dawuh kepada para sahabat bahwa orang yang sangat kaya itu nanti di yaumil hisab hitungannya panjang, sehingga lama sekali prosesnya untuk dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tersentak hatinya mendengar sabda Nabi Muhammad SAW ini. Apalagi Nabi juga pernah berdawuh bahwa aku, Nabi Muhammad SAW, bersama dengan orang-orang yang miskin. Maka dia yang saudagar yang kaya raya ini, sahabat Abdurrahman bin Auf, sangat terkenal kekayaannya. Ia berusaha untuk menjadi miskin. Maka hartanya diberikan, ini disedekahkan, ini disedekahkan, ini. Sedekahnya tidak kaleng-kaleng. Bahkan ribuan dinar diberikan kepada orang-orang. Tapi tak kunjung miskin. Beruntung, selalu beruntung, selalu beruntung. Nabi Abdurrahman bin Auf juga membayangkan bagaimana nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Dia pengen miskin. Maka tibalah suatu saat yang ia membayangkan ini saatnya untuk miskin. Yakni ketika itu seusai perang Tabuk. Selesai perang Tabuk, di Madinah para sahabat yang ikut perang Tabuk dan meninggalkan kurmanya yang waktu itu sudah mulai berbuah, waktunya panen. Akhirnya kurmanya itu telat dipanen. Dan banyak sekali kurma-kurma itu akhirnya menjadi busuk. Maka harga kurma menjadi anjlok. Abdurrahman bin Auf berpikir ini saatnya. Maka ia menjual hartanya, dijual. Lalu membuat pengumuman. Saya siap membeli kurma-kurma itu dengan harga normal. Bukan harga yang anjlok karena kurmanya busuk, dengan harga normal. Maka orang-orang yang menanam kurma, yang mempunyai pohon-pohon kurma di Madinah itu berbondong-bondong menjual kurmanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Para sahabat senang karena kurmanya yang busuk tetap mendapatkan keuntungan dengan harga normal. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu senang karena ia hartanya itu habis untuk membeli kurma-kurma yang busuk itu. Dan ia merasa ini saatnya merasa menjadi orang yang miskin. Dan ia membayangkan nanti proses di yaumil hisab tidak terlalu lama. Dan ia bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi semuanya senang. Beberapa hari kemudian ternyata ada utusan dari Yaman. Utusan ini dari Raja Yaman yang datang ke Madinah untuk mencari kurma busuk. Ternyata di zaman itu ada wabah yang menular. Dan menurut para ahli pengobatan di sana, ini wabah ini bisa diobati dengan kurma yang busuk. Maka orang-orang menginformasikan kepada utusan dari Yaman ini, silakan pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana menumpuk banyak sekali kurma yang busuk. Maka utusan dari Yaman ini mendatangi Abdurrahman bin Auf dan ingin membeli kurma-kurma yang busuk itu karena untuk kepentingan pengobatan wabah di daerah Yaman. Kurma yang busuk milik Abdurrahman bin Auf dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma yang normal. Ternyata Abdurrahman bin Auf gagal menjadi miskin. Usahanya semakin bertambah-tambah, kekayaannya semakin bertambah-tambah. Sahabat dimanapun berada, kisah ini menginspirasi kita bahwa sesungguhnya yang membuat usaha kita maju itu bukan kurma yang bagus atau kurma yang buruk, tapi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtihar lahiriah, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita berusaha itu penting, tapi penentunya rezeki kita, keberkahan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi kita untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha yang kita lakukan itu selalu penuh dengan keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khair. Kebaikannya selalu bertambah-tambah.
Semakin maju usaha kita, semakin baik kita kepada keluarga, semakin baik kita kepada sesama, semakin baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Semakin maju usahanya, semakin lupa diri, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula misalnya rumah yang kita bangun, bukan semakin bagus rumah kita, semakin luas rumah kita, semakin sempit dada kita, para penghuni rumah yang menghuni rumah itu, bukan begitu. Tapi semakin luas rumahnya, semakin luas lapang dada para penghuninya. Itu namanya rumah yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka episode kali ini penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita membangun rumah atau membangun usaha, sebuah tempat usaha atau tempat-tempat yang kita gunakan untuk usaha itu penuh diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang penting untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan memulai membangun rumah atau membangun tempat usaha. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 29. Nanti silahkan dibuka. Di sana tertera kita diajari untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, anzilni, tempatkanlah hamba mungzalan mubarakan, di sebuah tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul mungzilin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 29. Maka doa ini penting untuk kita baca sebelum kita membangun rumah atau sebelum kita akan memulai sebuah tempat usaha. Tidak hanya doa itu, tentu juga baik kiranya sebelum berdoa kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lalu ditambah dengan salawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi anzilni mungzalan mubarakan wa anta khairul mungzilin. Demikian sahabat dimanapun berada, semoga usaha yang kita lakukan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rumah yang kita tempati, yang kita bangun penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.